Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil UAS praperancangan pabrik silikon dioksida dari asam sulfat dan sodium silikat dengan kapasitas 193.000 ton per tahun dengan dosen pengampu Ibu Yuni Kurniati STMT. Outline yang pertama yaitu kapasitas produksi. Dengan menggunakan pabrik silikon dioksid, Indonesia telah mengekspor sebanyak 89.000 ton dari tahun 2005 hingga 2012 dan kebutuhan impornya sebanyak 111 ton. Berikut ini data impor, konsumsi, dan produksi dan menggunakan rumus neraca massa M1 plus M2 plus M3 sama dengan M4 plus M5. Dan dihasilkan data M2, M5, M4, dan M1 sebagai berikut. Dan hasil akhirnya yaitu 193.470 ton per tahun. Selanjutnya adalah pemilihan proses. Pemilihan proses yang dipilih pabrik ini adalah proses asidifikasi larutan alkali silikat. Kenapa? Karena yang pertama, kondisi operasi mudah terkontrol, 2, lebih ekonomis, dan 3, ukuran produk yang seragam. Berikut merupakan gambar diagram alir kualitatif dari pabrik silikon dioksida. Ada mixer, reaktor, filter, dan rotary dryer. Selanjutnya adalah proses flow diagram. Berikut adalah neraca massa yang didapatkan dalam pabrik silika dioksida dengan kapasitas 24.000 kg per jam dengan stream reaktor seperti berikut. Perhitungan dilakukan dengan konversi 90% dan didapatkan hasil neraca massa sebesar 46.000. Lalu berikut adalah stream dari mixer dan dilakukan perhitungan neraca massa, didapatkan neraca massa sebesar 29.000 dengan trial H2O pengenceran pada stream 2. Lalu didapatkan neraca massa overall yang balance yaitu 46.000. Selanjutnya adalah perhitungan neraca energi. Yang pertama ada neraca energi alat mixer. Berikut merupakan stream dari mixernya. Dilakukan perhitungan neraca panas stream 1 dengan input dan neraca panas stream 2 dengan input. Selanjutnya ada neraca panas stream 3 pada output. Dan pada neraca panas mixer overall didapatkan total input 504 dan output 445. Pada perhitungan ini masih belum balance sehingga dilakukan perhitungan Q loss dan Q1. Sehingga totalnya menjadi total inlet 540 kJ per jam dan total outlet 540 kJ per jam. Sehingga neraca panas mixer balance. Selanjutnya adalah neraca energi reaktor. Yang digunakan adalah reaktor alir tangki berpengaduk. Berikut merupakan gambar streamnya. Dilakukan perhitungan delta HR, didapatkan out min in sebesar 527.000. Pada input ada neraca panas stream 3 dan neraca panas stream 4 dan stream 5. Untuk inputnya totalnya 6.317 dan outputnya 1.841. Untuk input min output belum balance sehingga dilakukan perhitungan Q loss dan sigma HR. Selain itu juga menghitung Q1 dan didapatkan total heat inlet 2.657 dan outlet 2.657 sehingga neraca energi pada reaktor balance. Lalu berikut ini adalah spesifikasi alat dari reaktor yang digunakan yaitu jenis reaktor alir berpengaduk RATB dengan spesifikasi yang tertera pada layar. Dan yang kedua adalah spesifikasi alat dari mixer dengan jenis tangki silinder vertikal dengan atap berpengaduk tori spherical dan dilengkapi dengan pengaduk dengan tinggi tebal yang tertera di layar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fian. Outline yang keenam yaitu instrumentasi. Instrumentasi adalah alat-alat dan peranti device yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Berikut ini adalah instrumen alat mixer dan reaktor, dan keterangan instrumennya yaitu FC sama dengan flow controller, LC sama dengan level controller, TC sama dengan temperatur controller. Berikut ini adalah utilitas dari pabrik silikon dioksida, yaitu ada unit pengolahan air, unit pembangkit steam, unit pembangkit listrik, unit pembangkit penyedia bahan bakar. Pada unit pengolahan air ada kebutuhan air pembangkit steam dengan kebutuhan total yaitu 52.000 dan dibuat perancangan overdesign 20% sehingga didapatkan 62 kg per jam. Lalu pada kebutuhan air proses pendingin, yakni dengan total 478 kg per jam. Lalu dengan kebutuhan overdesignnya 10% maka didapatkan 573.879 kg per jam. Setelah itu ada kebutuhan air domestik dengan kebutuhan air karyawannya adalah 844 kg per jam. Lalu pada kebutuhan air untuk mes itu adalah 21.000 kg per jam. Pada perkiraan kebutuhan air untuk service water seperti bengkel, laboratorium, masjid, kantin, pemadam kebakaran yaitu 700 kg per jam. Lalu ada kebutuhan air domestik, kebutuhan pembangkit steam dengan jenis water tube boiler dengan kapasitas 52.000 kg per jam dan jumlahnya adalah 1 buah. Lalu pada unit pembangkit listrik, kebutuhan listrik pada alat proses totalnya adalah 122.124 watt. Lalu sedangkan pada kebutuhan listrik pada utilitas totalnya adalah 47179 watt. Sehingga kebutuhan total listrik pada pabriknya adalah 71812 kW.
Lalu pada unit penyediaan bahan bakar untuk generator kita menggunakan solar sebanyak 344 kg per jam, sedangkan untuk bahan bakar pada boiler yakni full oil sebanyak 4.705 kg per jam. Lalu pada struktur organisasi ada bentuk perusahaan, struktur organisasi, tugas dan wewenang bagian karyawan dan ketenagakerjaan. Pada bentuk perusahaan kita adalah bentuk perusahaan perseroan terbatas yang merupakan bentuk perusahaan yang mendapatkan modalnya dari penjualan saham di mana tiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak 1 saham atau lebih. Berikut ini adalah strukturnya dari Dewan Komisaris dibawahi Direktur Utama, lalu ada Kepala Bagian dan Seksi Bagian. Setelah itu pemegang saham berwenang yang pertama mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris, lalu mengangkat dan memberhentikan Direktur, dan mengesahkan hasil-hasil usaha serta neraca perhitungan untung rugi tahunan dari perusahaan. Lalu ada Dewan Komisaris yang bertugas untuk menentukan outline dari kebijakan perusahaan, melakukan meeting tahunan dengan pemegang saham, menanyakan laporan akuntabilitas Direktur setiap periode, dan melakukan pengawasan dan supervise terhadap setiap bagian dan tanggung jawab Direktur. Setelah itu untuk karyawannya ada Direktur Utama, staf ahli, Kepala Bagian teknik, Kepala Bagian pembelian dan pemasaran, Kepala Bagian penelitian dan pengembangan, Kepala Seksi, dan karyawan tetap dan tidak tetap. Lalu untuk ketenagakerjaan ada karyawan dengan cuti tahunannya selama 12 hari setiap tahun, lalu ada hari libur nasional mengikuti kalender, lalu ada kerja lembur, dan ada jam kerja karyawan dengan sistem non-shift dan shift. Lalu sistem kerja karyawan dengan shift ada shift pagi, shift sore, dan shift malam dengan waktu yang tertera, dan untuk karyawan shift terdiri dari 4 kelompok yaitu A, B, C, dan D. Setiap hari kerjanya hanya 3 kelompok yang masuk dan 1 kelompok yang libur. Setelah itu perhitungan jumlah tenaga operasional dibagi menjadi beberapa tahap. Ada proses utama dengan persiapan bahan baku, tahap pembentukan produk, tahap pemurnian, tahap pengeringan produk, dan tahap penanganan produk. Lalu ada tahap tambahan atau pembantu pada laboratorium dan utilitas. Untuk perhitungan jumlah karyawan dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan per regunya yakni ada 16 orang, karyawan langsung terdiri dari 4 regu sehingga total karyawan langsung menjadi 67 orang dengan perhitungan yang tertera. Untuk outline yang ke-9 yaitu lokasi dan tata letak pabrik. Untuk lokasi pabriknya yaitu didirikan di Kecamatan Teluk Jambe Timur dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk luas tata letak pabrik dengan total 164.700 dan untuk luas tanah 164.700 meter kubik dan luas bangunan 115.200 meter kubik. Berikut ini gambar dari tata letak pabrik. Dan untuk tata letak mesin sebagai berikut. Selanjutnya adalah perhitungan analisa ekonomi. Yang pertama ada harga alat utama, totalnya 69 miliar dengan alat utama dari nomor 5 sampai 12. Selanjutnya ada harga utilitas, terdapat banyak utilitas sampai nomor 45 dengan total 33 miliar. Dan subtotal harga peralatan adalah 149 miliar. Selanjutnya ada harga tanah dan bangunan, totalnya 33,7 miliar. Selanjutnya menghitung total capital investment dengan direct cost sebesar 488 miliar. Indirect cost sebesar 216 miliar. Dilakukan perhitungan fixed capital investment dengan yang tertera pada layar yaitu 704 miliar. Sedangkan modal sendiri adalah 60% dan modal pinjaman adalah 40%. Dan dilakukan perhitungan working capital investment yaitu 15% dari TCI adalah 124 miliar. Hanya dilakukan perhitungan total biaya produksi. Untuk biaya bahan baku ada asam sulfat dan sodium silikat, total bahan baku adalah 11 triliun. Untuk biaya utilitas totalnya adalah 410 miliar. Selanjutnya ada biaya pengemasan untuk silikon dioksida, masanya 24.000 kg per jam, untuk galon per tahun 50.000 dan jumlah gram 2.000, sehingga total biaya kemasan per tahun adalah 28 juta. Untuk gaji karyawan per tahun adalah 20 miliar. Perhitungan biaya produksi langsung sebelum TPC adalah 11 miliar, maksud saya 11 triliun. Selanjutnya ditambahkan konstanta TPC 0,03 menjadi 12 triliun. Selanjutnya dilakukan perhitungan fixed cost yaitu 71 miliar dan perhitungan biaya overhead adalah 0,1 dari TPC yaitu 1,8 triliun. Selanjutnya melakukan perhitungan general expenses totalnya 82,9 miliar dan didapatkan total biaya produksi yaitu 18 triliun, 18,057 triliun. Lalu perhitungan evaluasi ekonomi yang pertama ada total penjualan produk, kami cari di e-commerce silikon dioksida 1 kilo harganya Rp120.000, tapi kami masukkan Rp100.000 dengan kebutuhannya per kilogram per jam dan penjualan per tahun didapatkan totalnya adalah 19,3 triliun rupiah. Selanjutnya menghitung laba, untuk laba kotor ada 1,2 triliun dan laba bersih 838 miliar. Untuk perhitungan laju pengembalian modal sebelum pajak didapatkan 183% dan setelah pajak 119%. Bunga bank 40% maksud kami, ini typo. Jadi pabrik layak didirikan karena bunga bank lebih kecil dari return of investment. Selanjutnya perhitungan payout time dari sebelum pajak 0,54 tahun dan setelah pajak 0,83 tahun.
Dilakukan perhitungan break even point, didapatkan BEP-nya adalah 49,5% dengan kapasitas produksi 193.000 kg per tahun. Titik BEP terjadi ketika kapasitas produksi mencapai 95.000 kg per tahun. Break even point atau BEP sebesar 40-60% sehingga pabrik memadai. Selanjutnya dilakukan perhitungan IRR. Yang pertama ada investasi, sisa pinjaman, pengembalian pinjaman, total penjualan, production cost, laba, cash flow, discounted cash flow, dan kumulatif cash flow dengan hasil tabel seperti di layar. Dan dilakukan perhitungan weighted average cost of capital atau WACC. Hasilnya adalah 11,15%. Kemudian untuk perhitungan IRR, dicoba sampai total mendekati FCI. Dan IRR-nya didapatkan 1,2056 atau 121%. Selisih total dan FCI adalah 0,0016. IRR lebih besar daripada WACC, maka pabrik layak didirikan. Selain itu, berikut merupakan grafik dari payout time pabrik silikon dioksida. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang ditanyakan terkait pabrik silikon dioksida dari kelompok kami, silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui ujian akhir semester JPK hari Rabu nanti. Terima kasih, sampai jumpa.